Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, pada sore kali ini saya akan mengajak teman-teman sekaligus follower saya maupun yang baru memfollow untuk ngebahas soal yang lagi hangat-hangatnya nih, ya. Apalagi kalau bukan tentang child free, ya. Halo, Mbak Sahira Lasawali, Mbak Hana, Mbak Iklima, Mas Irhab. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah Mbak Lisa sudah bergabung ya. Iya. Jadi sebentar ya, saya pembukaan dulu. Jadi isu child free ini memang sebenarnya sudah lama ya di barat sana. Itu sudah lama ada, itu sejak sekira bumi itu tahun 70-an lah, sekitar tahun 70-an. Tapi sebenarnya orang-orang yang memang tidak memiliki anak ini, tidak mau memiliki anak ini, itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi ada yang namanya filsafat natalis atau natalism, ya, natalisme gitu. Jadi filsafat ini mengajarkan, meyakini bahwa manusia itu harus punah gitu. Jadi melarang manusia itu untuk punya anak. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tentunya sangat berbahaya ya, apalagi sekarang ya teman-teman ya, negara-negara barat sana itu ada sekitar 92 negara itu sekarang sedang mengalami yang namanya depopulasi. Sampai sekarang itu jadi problem di negara-negara barat dan juga negara, kalau di Asia itu negara Jepang. Bahkan negara Jepang sendiri pemerintahnya nih ya, sampai memberikan insentif gitu ya, sebesar 600.000 yen, atau kalau dirupiahkan, saya rupiahkannya itu pas bulan kemarin, bulan Agustus lalu, itu sekitar 75 jutaan lah gitu ya, 75 jutaan sekian. Wow, itu jumlah yang nggak kecil ya, 75 juta itu ya gitu. Jadi makanya sekarang saya pengen ngebahas nih child free dari sisi ekonomi ini kayak gimana sih gitu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur banget ada salah satu teman baik saya, istrinya gitu ya, Mbak Lisa ini juga jadi teman saya akhirnya, alhamdulillah gitu. Beliau ini, kalau saya bilang ya, saya menganggapnya beliau ini sebagai salah satu yang ahli gitu di bidang ekonomi, walaupun beliau sendiri bilang, aduh Mbak, saya belum ahli gitu ya. Tapi Masya Allah gitu. Dan beliau ini sudah punya dua anak laki-laki. Jadi istilahnya sudah merasakan lah ya gitu ya, bagaimana nantinya penerapan keuangan ketika itu sudah punya anak ya, bukan hanya lagi antara suami dan istri gitu ya. Nah, anaknya ini masih balita, ada yang masih bayi juga gitu. Terus kemudian beliau ini merupakan founder dari The Real Umi atau True gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya. Terus kemudian founder juga dari Visi Finansial, dan bersama suaminya Mas Agas gitu ya. Saya memanggil suami beliau itu Mas Agas. Itu mendirikan Yayasan Visi Peradaban Madani, ya kalau nggak salah ya, gitu. Yayasan Visi Peradaban Madani. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa follow Instagramnya beliau di @lisa_harjunadi ya kalau nggak salah ya. Lisa Harjunadi, benar. Tanpa titik ya, tanpa apapun gitu ya, langsung Lisa Harjunadi gitu. Nah, langsung aja kita minta Mbak Lisa untuk bergabung. Sebentar ya.
Iya. Mbak Lisa? Alhamdulillah. Masya Allah. Terdengar nggak nih suara saya, Mbak Lisa? Terdengar, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah sehat, cuman rada flu aja dikit. Subhanallah. Semoga cepat sembuh ya, Mbak ya. Amin, terima kasih. Mbak Sarah sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman, oh iya, Mbak Lisa ini belum lama meraih gelar dokter ya, Mbak ya? Di apa, Mbak? Di bidang apa namanya? Di keuangan Islam di International Islamic University Malaysia. Masya Allah. IIUM. IIUM ya. Wih, Ya. mantap. Dan sekarang stay-nya di mana, Mbak, domisilinya? Ini kami masih di Gombak, masih di Kuala Lumpur. Insya Allah bulan ini rencananya mau pulang. Doakan aja semoga lancar pindahannya kembali ke Indonesia. Masya Allah. Iya ya, apalagi kan lagi pandemi gini kan cukup Iya. beresiko ya kalau bawa si kecil ya. Bawa Fatih sama siapa satu lagi? Amar ya? Amar. Iya, Amar. Masya Allah. Terus sekarang aktivitasnya gimana nih, Mbak Lisa? Aktivitasnya sekarang? Iya, jadi ini sebenarnya kemarin lagi ngurus clearance. Jadi karena mau pulang urus clearance ke kampus. Terus sekarang lagi ini kegiatan di WASID, di Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Jadi karena riset saya tentang wakaf dan memang saya punya ketertarikan gitu ke topik wakaf. Jadi memang ke depan kayaknya akan lebih aktif di WASID. Terus ini lagi mau mulai aktivasi visi finansial. Jadi mau mulai beberapa kegiatan dan open recruitment untuk tim visi finansial. Sambil masih jalan yang true lah sambil nemenin anak-anak di rumah. Masya Allah, luar biasa banget ya Mbak Lisa nih ya kesibukannya ya, walaupun ibu rumah tangga ya, ibu dari dua anak ya. Apa istilahnya ya? Mompreneur, bukan mompreneur ya. Apa istilahnya Mbak Lisa? Kalau Mbak Lisa bilang itu mom apa namanya? Saya lupa. PSD Mom. Ya? PSD Mom. Iya itu. Iya, Masya Allah. Nah, Mbak Lisa, ini saya boleh nanya-nanya ya, ini santai aja nih ya formatnya ya, karena ini semacam talk show gitu ya, santai gitu. Nanti teman-teman yang udah hadir menyimak perbincangan kami, boleh langsung tanya gitu ya. Nanti ketika misalnya saya lagi bertanya atau Mbak Lisa lagi menjelaskan, boleh teman-teman nanti langsung bertanya gitu. Jadi karena waktunya kan cuma sejam nih ya, karena dari Instagram hanya diberikan waktu sejam, lebih dari itu nanti dimatiin nanti dari Instagram. Iya, karena kejadian gitu di waktu saya ikut Bu Eli Risman di Instagramnya, dan ternyata memang aturannya hanya sejam itu aja gitu. Makanya saya baru tahu, wah sejam gitu ya. Iya. Jadi gimana sih Mbak Lisa kalau konsep keluarga itu dari sisi ekonomi, kalau yang Mbak Lisa pernah temui ada nggak gitu? Konsep keluarga dari sisi ekonomi Islam. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bahasnya sebagai konteks sebagai muslim gitu ya, kan memang ketika kita menikah, membangun keluarga itu sebenarnya menyempurnakan separuh agama gitu ya. Jadi dan tujuan ketika kita berkeluarga ya sebagai seorang muslim tentunya sebagai ibadah, bentuk ibadah dan juga fitrahnya ketika kita ingin berkeluarga itu kan ingin memiliki keturunan gitu ya. Itu kan fitrah kita sebagai manusia gitu. Jadi ketika dihubungkan dengan konteks ekonomi tentu sebenarnya bukan cuma sekedar pernikahan ya, artinya dalam setiap aktivitas ketika kita berubah status itu kan ada konsekuensinya gitu, baik misalkan kalau mau disebut dari sisi ekonomi ya tentu ada gitu kan, termasuk kalau misalkan yang tadinya single, maksudnya perempuan terus menikah gitu kan ada semacam harmonisasi lah atau ada penyesuaian ya dari sisi keuangan, mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pihak kayak gitu. Jadi mungkin itu sekilas prolognya. Iya, iya ya, Masya Allah ya. Apalagi kan dulu ya,
kalau zaman peradaban Islam ya, itu kan pendidikan gratis ya Mbak Lisa ya. Terus kemudian para ulama kita itu ketika mereka mengajar ya, mereka itu dibiayai oleh khalifah langsung ya, dan itu mengambil kalau nggak salah ingat itu dari Baitul Mal. Benar nggak Mbak Lisa? Iya, sebagian jadi gajinya para ulama itu dari Baitul Mal gitu. Sebagian iya dan sebagian lagi justru dari wakaf juga Mbak Sarah. Jadi kebetulan ini jadi saya sama Sagas juga ini lagi ongoing bikin riset tentang affordable education. Jadi hari ini tuh kan memang rada-rada mix. Jadi kalau dihubungkan sama topik kita ya, jadi kan salah satu pertimbangan orang ketika child free itu karena ekonomi gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung pakai matematika duniawi gitu ya, seolah-olah satu anak itu bisa menghabiskan sekian ratus juta kayak gitu. Apalagi untuk pendidikannya yang sampai universitas, bahkan SD aja yang ada infonya masuk SD sampai 70 juta gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung sampai dari sisi itu mungkin jadi orang jadi takut gitu ya punya anak gitu kan. Nah, jadi kalau dulu bahkan ada tuh kadang kalau guyonan gitu ya bilang kalau dulu bahkan orang kaya pun pendidikan sekolah itu gratis gitu. Kalau hari ini bahkan orang miskin pun sekolah harus bayar gitu ya. Jadi makanya makanya sebenarnya bagi saya personally kenapa sih wakaf itu begitu mendalam gitu ya bagi saya, karena di masa lalu wakaf itu pernah loh jadi satu peradaban gitu ya, di mana menopang sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk ekonominya gitu. Jadi kalau kita baca katakanlah zaman Andalusia gitu ya, yang dulu ada Fatimah Fihri itu kan Mbak Sarah nulisnya bukunya Masya Allah itu kan betul. Ini ya betapa orang itu ya sekolah ketika belajar itu ya fokus belajar gitu, nggak terbebani dengan biaya pendidikan yang tinggi gitu kan. Kalau sekarang kan udahlah harus mau masuk aja udah harus bayar tinggi gitu, dan membuat sebagian orang akhirnya nggak bisa nge-reach pendidikan yang berkualitas gitu kan, karena kalau mau pendidikan berkualitas itu mahal gitu, nggak affordable kayak gitu. Jadi kan itu satu hal tantangan tersendiri ya ketika punya anak, akhirnya harus ngitung-ngitung gitu, seolah-olah kalau mau nyiapin pendidikan yang bagus, mau sayang anak tuh harus nyiapin uang yang cukup gitu sehingga dia punya pendidikan yang bagus kayak gitu kan. Itu kan keumuman di masyarakat seperti itu gitu ya. Walaupun kalau bagi kita muslim ya to some extent mungkin iya, tapi ada hal lain gitu yang sebenarnya perlu diluruskan gitu. Iya, wah Masya Allah nih. Nah ini ada yang tanya nih Mbak Lisa, sebentar ya. Iya. Sudah ada yang tanya, Masya Allah ya, teman-teman antusias sekali. Wah ada Kak Bendri juga ternyata yang gabung, ikut gabung, Masya Allah. Terus sebentar ini, makanya saya nggak nyangka. Dari pinnya piin. Bagaimana seharusnya kita menyikapi orang yang berprinsip child free sementara hal tersebut bertentangan dengan agama Islam? Ini dari sisi ekonomi ya. Nanti dijawabnya ya, Mbak Lisa ya. Iya. Gitu. Oke, saya langsung jawab ya. Iya, nggak apa-apa. Okay. Langsung jawab aja. Oke. Jadi sebenarnya tuh ini ya, kalau saya tuh kadang ibaratin ketika orang bersikap itu kan sebenarnya itu ya isi dari pikirannya dia gitu ya. Sama kayak kalau misalkan gelas itu tumpah isinya kopi, kayak numpahin kopi ya berarti isinya kopi gitu kan. Jadi ketika kita melihat atau melihat fenomena menemukan orang yang dia punya prinsip seperti itu, bisa jadi sebenarnya kita, kalau dari saya sih ngelihatnya, kita berikan ruang, kali aja memang dia belum paham gitu ya. Maksudnya ketika tadi kan siapa Mbak Mega ya bilang bahwa ya, itu nggak sesuai loh dengan prinsip ataupun ajaran agama gitu. Mungkin bisa jadi dia belum paham tentang hal itu gitu. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang seperti itu, mungkin kita perlu nasihatin dulu gitu ya, atau ngasih tahu gitu. Jadi kan bisa jadi memang dia belum tahu tentang itu gitu. Nah kalau misalkan memang sudah tahu dan sengaja gitu ya, jadi ya kalau semestinya bagi seorang muslim gitu, itu
saya bahasnya kita sebagai muslim ya, karena kalau non muslim kan mungkin pandangannya atau worldview-nya beda gitu ya. Tapi kalau bagi kita muslim kan mungkin ini ya tantangannya hari ini itu kalau kita ditanya lah kitab suci kita kan Quran gitu ya. Cuman masing-masing kita mungkin bisa refleksi sebanyak apa sih atau sesering apa interaksi kita sama Quran gitu yang harusnya jadi panduan hidup kita gitu ya. Jadi kalau interaksi kita masih jauh, mungkin itu bisa jadi salah satu penjelasan gitu kenapa ada orang-orang yang akhirnya berpikir seperti itu sekalipun dia muslim gitu ya. Karena kita tidak menempatkan Quran dan sunnah kita yang harusnya jadi panduan hidup kita ke dalam kehidupan kita hari-hari gitu kan. Artinya akhirnya pemikiran kita ataupun tindakan kita juga akhirnya nggak align tuh tadi kan, akhirnya nggak sesuai dengan semestinya seharusnya sebagaimana seorang muslim gitu. Kalau kita muslim kan harusnya yang jadi panduan kita kan Quran dan sunnah kan gitu ya. Jadi kalau kita menemukan fenomena seperti itu sih yang pertama ya tentu dikomunikasikan. Kalau kita bisa merubah itu gitu ya, menyampaikan dengan baik. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ya kita doakan kan gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengubah satu keadaan ya kita doakan teman kita doakan orang-orang yang punya pemikiran yang kurang pas sehingga mungkin dapat hidayah dari Allah gitu untuk kembali ke fitrahnya gitu. Jadi tergantung juga dengan interaksi kita dengan Quran ya, Mbak Lisa ya. Iya. Terus ini ada lagi yang nanya nih Mbak Lisa, pertanyaannya menarik nih. Apakah menurut kakak, menurut Mbak Lisa nih ya, maksudnya ya bukan menurut saya, program KB itu termasuk ke dalam child free? Lalu bagaimana menurut Mbak Lisa jika ada pasangan yang ingin menunda punya anak beberapa tahun karena alasan finansial? Apakah itu boleh dalam Islam? Nah ini juga banyak yang belum paham nih Mbak Lisa nih terkait hal ini. Apakah itu termasuk ke dalam child free gitu ya? Gitu. Kalau sependek yang saya sebenarnya kalau udah ditanya dari sisi fikih kan itu bukan area saya sebenarnya gitu. Cuman mungkin nanti saya lebih elaborasinya dari sisi aspek misalkan pertimbangan ekonomi misalkan gitu ya. Jadi kalau dari sisi fikih mungkin teman-teman saya sarankan untuk nyimak beberapa kajian ataupun statement ya kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat atau misalkan yang lebih ini ya yang lebih kompeten untuk menjawab dari sisi fikih gitu ya gitu. Nah kalau yang saya pahamin child free yang digaungkan ya statement bahwa memang tidak mau itu kan artinya sengaja nggak mau gitu ya, beda dengan mengelola gitu. Kalau KB dan juga misalkan mengelola jarak antar kelahiran itu kan beda dengan intensi untuk tidak mau gitu ya. Jadi statement atau standing positionnya itu kan beda gitu. Jadi kalau KB itu kan lebih ke mengatur gitu, dan mengaturnya itu bisa jadi ya berbagai aspek gitu kan. Either dia karena aspek kesehatan kan memang gitu ya. Ada yang saya baca waktu itu di mana jadi memang idealnya antar kelahiran satu dan satunya itu jangan terlalu dekat sehingga ibunya nih punya waktu yang cukup untuk recovery gitu setelah melahirkan gitu. Itu kan salah satu pertimbangan ya. Jadi dari sisi kesehatan atau misalkan pun dari sisi kondisi ada yang saya misalkan punya teman suami istri ini lagi studi gitu ya. Jadi untuk dan studinya pakai beasiswa ya lagi gitu. Jadi kan ada amanah nih yang dia harus jalankan gitu sehingga walaupun dia sudah menikah baru menikah mereka mungkin berfokus untuk studi dulu sampai selesai nanti baru program promil kayak gitu ya. Jadi itu kan lebih ke mengelola ya, mengelola waktu gitu. Tapi bukannya nggak mau gitu. Dan mungkin yang kita harus bedakan ya antara namanya manusia itu kan sebenarnya punya rencana gitu. Dan itu it's okay gitu kan, kita manusia berencana gitu. Tapi kan kita tidak boleh menegasikan atau melupakan bahwa Allah lah yang punya kehendak gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya ketika kita ikhtiar untuk mengelola dengan pertimbangan tertentu yang tidak menyalahi syariah, mungkin itu bentuk ikhtiar kita gitu. Dan kita harus siap mental bahwa dalam mau ikhtiar seperti apapun gitu, kalau memang ternyata rezekinya kita udah dikasih anak ya tetap harus kita syukuri kan gitu ya, karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita gitu. Jadi mungkin di situ ya
Uh, ya, kalau dari saya melihatnya. Iya. Mungkin gini ya Mbak Lisa ya, saya juga lupa sih, misalnya dari awal menjelaskan seharusnya saya jelaskan dulu ya definisi child free ini apa ya. Maksudnya supaya teman-teman nggak salah paham nih, jadi kesannya kayak rancu gitu ya, mencampur adukan antara yang nggak mau punya anak dengan yang belum mau punya anak gitu ya. Saya nggak mau kalau misalnya, bukan belum mau ya, belum bisa punya anak gitu ya. Saya nggak mau kalau misalnya nih ya, kondisi saya sekarang saat ini misalnya belum bisa punya anak gitu ya, lantas kemudian saya disamakan dengan child free, saya nggak setuju banget itu gitu. Jadi di sini teman-teman, ada dua perbedaan antara child free dengan childless gitu ya, yang saya tahu ya, yang saya pahami. Nah, child free ini itu orang-orang yang memutuskan untuk tidak mau punya anak gitu ya. Udah ada kata tidak tuh ya, udah ada kata tidak berarti udah titik tuh ya kalau buat mereka ya. Tapi kan kalau buat Allah kan kita nggak tahu ya. Allah kan sebaik-baik yang punya rencana gitu ya untuk para hambanya. Nah kalau childless ini kan mereka yang memang belum bisa memiliki anak karena kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalnya tadi karena kayak temannya Mbak Lisa nih ya, karena studi gitu ya, menunda, atau mungkin karena apa namanya, alasan finansial terus KB gitu ya misalnya gitu ya, atau karena kondisi kesehatan gitu ya, atau karena mental health problem gitu kan ya, karena mental health problemnya kemudian dia belum bisa memiliki anak, jadi harus disembuhkan dulu kondisi mentalnya gitu kan. Kita nggak tahu ya Mbak Lisa ya, kondisi tiap keluarga atau tiap pasangan itu kan beda-beda ya gitu. Terus kemudian itu tadi udah clear ya teman-teman ya definisinya ya, beda antara child free dengan childless. Jadi yang kita bahas pada sore hari ini itu child free ya, bukan childless ya. Gitu. Nah yang ini ada pertanyaan dari ya? Kenapa, gimana Mbak Lisa? Yang dia sengaja nggak mau gitu. Iya betul, sengaja nggak mau. Yang dia betul. Betul. Sengaja tidak mau memiliki anak gitu. Tadi sebentar, ada yang tanya, tadi mana ya? Kok bilang ya? Oh ini ada lagi yang tanya lagi nih, Mbak Lisa, kenapa zaman dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki? Ini kan terkait dengan konsep ekonomi nih ya. Betul. Tapi justru sekarang prinsipnya malah sebaliknya. Apakah ini ada campur tangan dari kaum feminis atau karena teknologi yang semakin canggih? Nah ini, kalau ditanya tentang ekonomi saya lebih nyaman gitu ya, karena mungkin lebih bisa jawab di situ gitu. Jadi ini sebenarnya ketika orang melihat hari ini, ngelihat dari sisi perspektif ekonomi, punya anak itu dianggap membebani gitu ya to some extent. Ini adalah sebenarnya hasil dari satu sistem pendidikan yang tanpa sadar itu ya namanya sistem pendidikan yang tanpa sadar membentuk cara berpikir kita, sehingga kita ini berpikir secara kapitalis dan ya nggak sesuai lah dengan prinsip ekonomi Islam gitu. Jadi ini satu hal yang mungkin saya perlu highlight dari situ gitu, bahwa karena ada sistem pendidikan di mana sistem pendidikan hari ini khususnya textbook kita ataupun orientasi pendidikan kita khususnya ketika bahas ekonomi itu referensi yang dipakai itu sangat western oriented sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau yang ada jurusan ekonomi ketika kuliah S1 pasti most likely ya, kemungkinan besar pasti buku yang dipakai buku Samuelson gitu ketika bahas mikro makro gitu ya. Jadi ketika kita pakai textbook dari barat, kita tanpa sadar di cara berpikir kita dibentuk bahwa oke, kalau mau rasional itu harus mikirin untuk diri sendiri gitu. Semuanya boleh, yang penting saya untung, kesannya begitu ya. Jadi memang sistem kapitalis hari ini di mana akhirnya membuat orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kayak misalkan nih Mas Sarah, di Indonesia tuh 4 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya lebih besar daripada gabungan kekayaan 100 juta orang Indonesia yang miskin gitu. Jadi itu adalah salah satu
itu salah satu potret sistem kapitalis hari ini gitu, yang ya unfortunately kita juga berhadapan dengan itu gitu ya. Belum lagi sistem ribawi yang di mana-mana gitu, mau kita sekuat apa menghindari, masih aja gitu kecipratan debunya gitu kan. Nah itu betul. akhirnya kan dengan sistem yang begitu, memang akhirnya membuat hidup ini jadinya berat gitu ya, Mbak. Maksudnya nggak mudah gitu. Kalau dulu mungkin ketika sistemnya belum kayak belum apa ya, iya belum separah hari ini gitu ya, itu orang masih bisa kerja itu masih kayak kalau orang dulu kan bertanam gitu ya, siang waktunya istirahat ya istirahat, pulang waktunya sore ya pulang kan gitu ya, kalau dulu waktu masih zaman-zaman kalau apa aktivitas masih bertanam atau di desa aktivitas. Nah sekarang kan banyak orang desa yang akhirnya ke kota gitu kan, merantau ke kota terus bekerja sebagai either cleaning service atau misalkan sebagai buruh gitu kan. Jadi pendapatannya ya pas-pasan gitu kan, sehingga apa akhirnya untuk menjalani hidup mungkin dengan gaji UMR itu punya apa ya, menjalani hidup tuh jadi berat gitu. Apalagi tadi ketika sekolahnya harus bayar gitu, dan sekolahnya bayar juga kalau mau yang bagus bayarnya harus lebih tinggi kan kayak gitu ya. Jadi ya artinya dengan sistem kapitalis dan ribawi hari ini itu membuat dari sisi ekonomi itu nggak mudah untuk dijalani gitu. Itu satu hal yang kita mungkin harus empati gitu ya, dan nggak langsung judging bahwa kok dia pikirannya begitu, karena memang itu normal. Coba deh sekarang kita rata-rata aja milenial hari ini yang dia katakanlah udah lulus, kita kan mau beli rumah aja harus nyicil tuh Mbak Sarah kan ya, 15 tahun 20 tahun gitu kan. Jadi belum lagi nanti habis nikah mau mikir mau punya anak, jadi kayak ada ketakutan tersendiri gitu kan. Nah itu mungkin di satu sisi kalau enggak jatuhannya bukan dibilang nggak ngaji ya, kalau misalkan belum belajar atau kurang baca apa yang ada di Quran kan seolah-olah jadi bisa diterima gitu ya alasan itu gitu, ketakutan dari sisi ekonomi gitu. Padahal kalau kita baca di Quran kan udah ada tuh disebutkan bahwa rezeki kita tuh udah dijamin loh gitu kan. Itu kan ini loh conflicting. Kalau kita belajar ekonomi konvensional dibilang bahwa ada scarcity, ada apa sih, sumber daya ini terbatas. Jadi kalau mau bisa memenuhi kebutuhan ya harus rasional. Kalau mau rasional berarti harus mikirin ya, saya dapat apa gitu kan. Jadi saya harus berpikir ketika saya katakanlah akhirnya gini kan, kalau saya punya anak terus saya untungnya apa, kan orang jadi berpikir kayak gitu nih tanpa sadar gitu. Padahal kalau kita tilik di Quran kita kan nggak begitu, bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki kita loh gitu, bahwa anak itu bagian dari rezeki kita loh yang harus kita jaga, dan itu adalah amanah. Dan apalagi kalau kita ingat berbagai hadis yang membuat seorang muslim itu harusnya termotivasi untuk punya anak gitu ya, karena nanti anak itu bisa doain kita, jadi wasilah untuk kebaikan untuk kita kan kayak gitu ya. Jadi ini memang back to pemikiran yang tanpa sadar dibentuk oleh sistem pendidikan kita hari ini gitu sih Mbak Sarah. Iya, terus ada juga yang menarik nih Mbak Lisa. Jadi saya tuh pernah dengar kan, ada yang memutuskan untuk child free itu karena dia menganggap anak itu bukan investasi gitu kan ya, bukan investasi dunia, terus kemudian nanti orang tuanya jadi kayak semacam istilahnya kalau sekarang tuh generasi sandwich gitu. Nah itu kan juga apa namanya, itu yang menjadi alasan mereka juga gitu, yang apa namanya memutuskan untuk nggak mau punya anak gitu kan ya, karena takutnya nanti aku nggak mau nyusahin anakku nanti gitu lah. Nah itu gimana tuh menurut Mbak Lisa? Dan saya juga belum paham nih Mbak Lisa, maksudnya kok bisa ada sih istilah generasi sandwich atau sandwich generation ini sebenarnya gimana gitu ya? Iya, jadi yang pertama tadi generasi sandwich itu kan dia yang gini ya, dia menanggung beban, dia harus menanggung orang tuanya juga, dan dia juga harus menanggung kalau dia punya anak gitu kan. Jadi kayak dipepet, namanya sandwich gitu ya, kayak di tengah-tengah gitu. Jadi kalau kacamatanya itu hanya kacamata duniawi, seolah-olah mungkin benar gitu ya. Kayak justifikasi bahwa aduh nanti saya jadi beban karena tambah beban karena dipepet dari atas dan bawah gitu ya, punya tanggung jawab untuk cover atas dan bawah. Tapi
itu kan kalau kacamatanya duniawi gitu. Sedangkan kalau kita Muslim itu kan kita percaya juga ada metafisik, ada aspek akhirat yang nggak selalu terlihat oleh mata gitu ya. Allah bilang ada barokah gitu kan. Ada hal-hal yang nggak selalu kita bisa indra dan kita hitung secara matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kalau Allah kan bilang kalau kita semakin banyak sedekah, kita tuh bertambah loh sebenarnya harta kita. Itu kan sesuatu yang jadinya nggak masuk kalau hanya pakai kacamata duniawi gitu kan. Termasuk ketika keputusan punya anak gitu. Jadi kalau menghitung-hitung apakah anak itu investasi duniawi apa enggak, kalau cuma dihitung dari kacamata duniawi ya seolah-olah kayak bisa jadi enggak gitu ya. Tapi kan kita sebagai muslim, kita sebagai muslim kan orientasi kita bukan cuma duniawi ya gitu. Kita tuh pengen, kita pasti akan pulang gitu kan ke kampung akhirat kita, dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya cukup bekal gitu. Nah, kita ngumpulin bekal nih kan sebenarnya dari banyak aspek ya. Kita sedekah, termasuk kita ngumpulin pahala berbuat baik, termasuk kalau kita punya anak, kita rawat dan kita didik anak kita sebaik mungkin sehingga dia bisa jadi anak soleh yang nanti mendoakan orang tuanya. Itu kan hal yang harus dipertimbangkan, dan itu harusnya jadi ini ya mainstream thinkingnya kita lah sebagai muslim gitu. Jadi itu pentingnya Islamic worldview gitu ya dalam konteks pembahasan Jauhri ini gitu. Masya Allah, Islamic worldview ya. Yang penting kita sebagai muslim itu harus memandang segala sesuatunya itu dari kacamata Islam gitu ya. Betul. Lisa ya. Iya. Terus gimana nih Mbak Lisa? Maksudnya kalau kebanyakan kan yang nonton nih kayaknya masih pada belum nikah nih ya. Terus persiapan apa yang harus mereka persiapkan gitu sebagai seorang yang nantinya mereka akan menikah gitu dari sisi ekonomi terutama ya. Gitu. Gimana nih Mbak Lisa? Iya, jadi kalau yang bagi teman-teman yang belum nikah, nikah itu kan jatuhannya dia sebenarnya hukumnya berbeda-beda tergantung kondisinya ya gitu ya. Kalau memang ada yang mungkin bagi sebagian orang jadi hukumnya wajib, bagi yang sebagian orang masih belum ajen jadi sunnah gitu ya. Jadi kan akhirnya pada prinsip pertamanya adalah jangan kita mengukur baju kita dengan ukuran baju orang lain gitu ya. Jadi kapan nikah, lalu waktunya itu kan udah serahkan sama Allah, udah pasti jodoh kita tuh udah diatur gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin kita perlu sepakati atau kita pahami sehingga kita nggak baper gitu ya ketika dapat undangan lagi gue kapan gitu kan kesannya gitu. Nah terus dalam masa penantian itu gitu, apa sih yang harus disiapin? Yang pertama ini ya ilmu itu gitu ya, termasuk ilmu ketika mengelola keuangan nantinya ketika kita sudah berumah tangga. Kan tadi saya ketika prolog di awal ada perubahan ya gitu, baik misalkan apalagi yang cowok gitu, sekalinya dia menikah dia punya amanah tambahan loh untuk mengcover nafkah kepada istri, dan nanti kalau anak udah punya anak harus juga menafkahi anak istrinya kan gitu ya, apalagi belum lagi kalau misalkan orang tuanya juga perlu bantuan gitu. Itu kan sesuatu yang akhirnya dengan pernikahan itu ada konsekuensi dari sisi ekonomi gitu, dan itu harus dipertimbangkan dan harus dipersiapkan gitu. Jadi makanya ketika mau menikah, bagi teman-teman yang belum menikah ya siapkanlah ilmunya gitu. Selain senantiasa perbaiki niat gitu ya, niat bahwa kalau kita nikah itu kita niatnya lillahi ta'ala, kita mau menyempurnakan separuh agama. Dan yang paling penting kalau kita mau nikah kita butuh ilmunya gitu, ilmu berumah tangga termasuk ilmu mengelola keuangan gitu. Dan yang paling penting tadi tuh perspektif Islamic worldview tuh tetap harus kita pegang ya, mau udah nikah mau belum gitu kan. Jadi kita sebagai muslim tuh ya berpandangan sebagaimana seharusnya seorang muslim gitu. Iya, betul sekali Mbak Lisa. Jadi memang dulu tuh waktu saya jauh sebelum nikah itu tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu kan saya sempat ikut tuh kajian harmonisasi keluarganya Aliansi Cinta Keluarga ya atau AILA. Itu kan yang misi itu kan Ustadz Saiful Bahri. Nah beliau tuh pernah bilang Mbak,
Jadi apa namanya yang sampai sekarang tuh saya masih teringat. Jadi Imam Abu Hanifah aja itu beliau sangat berhati-hati dalam sumber apa namanya dari mana mendapatkan harta itu ya, Masya Allah ya para ulama kita ya. Dan harusnya itu nantinya bisa diterapkan dalam rumah tangga kita sendiri gitu ya. Jangan sampai nantinya kita sampai memakan harta yang haram gitu ya, walaupun cuma sedikit aja gitu ya, itu pasti akan berpengaruh gitu ya. Nah, Mbak Lisa, ini ada pertanyaan lagi, cuma nanti ini saya sedikit ubah ya, Mama Rafa ya, jadi dari sisi ekonominya ya. Nah ini, kalau dalam kondisi di mana ada seorang ibu diceraikan, tapi dia udah punya anak satu gitu ya, terus diceraikan dan anak diasuh penuh oleh mantan suami. Kemudian setelah itu si ibu ini memutuskan child free gitu. Nah ini bagaimana kalau dari sisi ekonominya Mbak Lisa? Kalau ya itu maksudnya setelah cerai gitu, jadi nggak mau, kan memang kalau udah cerai kan nggak bisa punya anak ya, maksudnya ketika dia sudah pisah kan berarti maksudnya memang jadi nggak punya anak gitu ya, gitu nggak maksudnya gimana? Iya, nah itu gimana itu? Iya, jadi kalau maksudnya kalau mungkin tadi nanti mungkin bisa dilurusin ya kalau misalkan saya salah paham sama pertanyaannya gitu. Cuman yang saya pahamin kalau setelah berpisah gitu ya, terus berpisah, terus anaknya di diasuh oleh ayahnya gitu. Terus mungkin tadi pertanyaan ibunya, apakah ketika dia menikah lagi dia jadi nggak mau punya anak karena trauma gitu. Gitu iya, kayaknya segitu. Jadi ya sebenarnya itu juga tadi ya, jadi ketika orang itu bersikap itu selain tadi pandangan hidup dia, itu juga mungkin bisa jadi karena experience dia, by experience ya, mungkin karena dia dari pernikahan sebelumnya nggak mengalami satu hal trauma gitu ya, to some extent mengalami satu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasikan, terus dia memilih untuk child free, ya itu yang kalau kita temennya gitu ya, kita masih bisa nasihatin ya, kita nasihatin gitu. Nah kalau iya kan gitu, jadi kita nasihatin gitu, karena tadi sebenarnya hubungannya sama yang Mbak Sarah mention juga ya, bahwa ketika kita berkeluarga terus kita ada pertimbangan ekonomi, kan tadi kita harus memastikan dari sisi keuangannya itu juga tadi ya halal, dan bukan cuma halal tapi thayyib juga gitu. Nah kalau sebagai ibu tunggal terus ada pertimbangan dari sisi ekonomi, itu satu hal kan. Sebenarnya gini, kalau dari sisi Islam tuh kan melihatnya ketika perempuan itu sebenarnya dia tuh selalu akan ditanggung orang lain gitu ya Mbak ya, jadi maksudnya akan ditanggung oleh saudara laki-lakinya atau keluarganya gitu ya, jadi sehingga tidak terbebani dari sisi ekonomi gitu. Nah kadang kan akhirnya karena kita mungkin kurang memahami konsep itu, sehingga ketika pisah tadi konteksnya ketika cerai itu seolah-olah dia harus menanggung diri dia sendiri gitu. Iya, kalau misalkan dia punya kalau misalkan ibu yang perempuan tersebut misalkan mantan istri tersebut punya skill yang bisa membuat dia mendapatkan ada revenue lah, ada pendapatan yang dia bisa terima, mungkin nggak akan jadi masalah gitu ya. Dia bisa bekerja kembali, dia bisa kerja part time gitu. Tapi yang mungkin jadi tantangan tersendiri adalah kalau setelah dia cerai terus dia nggak punya source of income gitu ya. Itu yang akhirnya mungkin jadi pertimbangan akhirnya dia belum mau punya anak gitu kan, atau pertimbangan itu. Nah itu sebenarnya kan yang harus didudukkan gitu ya dalam kacamata Islam itu kan, ketika dia misalkan diceraikan, dia sebenarnya akan jadi tanggungan orang lain. Artinya sebenarnya dia nggak harus tidak terbebani dari sisi ekonomi sebenarnya gitu kan. Jadi mungkin yang harus didudukkan seperti itu sih. Jadi kalaupun dalam kasus berpisah seperti itu, terus kan ada ya tanggung jawab, itu mungkin yang juga harus disepakatin kan, tanggung jawab untuk membesarkan anaknya itu oleh siapa gitu, oleh misalkan mantan ayahnya gitu kan. Jadi tetap harusnya walaupun pisah tuh tetap ada lah yang mengcover kebutuhan dari anaknya ataupun dia gitu kan.
Iya. Nah ini nih Mbak Lisa yang banyak dari kita tuh belum tahu ya Mbak ya. Ternyata uh, mungkin karena tradisi juga di masyarakat kita yang uh, belum tahu atau belum mempelajari hukum Islam gitu ya. Saya sendiri juga baru tahu belakangan ini gitu ya, akhir-akhir ini setelah apa namanya setelah terutama setelah S2 di UMS ini gitu. Jadi kalau misalnya si perempuan itu cerai gitu ya, maka yang harus menafkahi dia itu adalah misalnya saudara laki-lakinya. Kalau dia punya saudara laki-laki ya, betul ya. Terus atau kalau misalnya orang tuanya masih mampu oleh ayahnya kan ya. Jadi semacam dinafkahi oleh keluarganya lah gitu. Jadi nggak main langsung ditinggal begitu aja gitu ya, atau ditelantarkan begitu aja ya si perempuan ini ya yang apa namanya yang sudah bercerai gitu ya. Nah ini yang apa namanya konsep ini nih Mbak Lisa yang harus kita gaungkan gitu. Maksudnya bahwa Islam itu ternyata memang memuliakan perempuan gitu ya. Mau dalam kondisi apapun gitu ya, mau dalam situasi apapun gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa sekali. Allah itu sayang banget ya kepada hamba-hambanya yang perempuan gitu ya, kepada kita juga ya. Gitu. Betul. Jadi terus sebenarnya di situ ya. Jadi gimana Mbak Lisa? Iya, jadi Mbak Lisa aja silakan. Iya, jadi sebenarnya di situ ya, sebenarnya di titik ini kayak saya juga personally kalau berefleksi itu betapa semakin kita pelajarin hukum-hukum dari Allah ataupun segala ketetapan yang Allah berikan untuk mengatur kehidupan kita di dunia itu sebenarnya sudah sebaik-baiknya hukum gitu ya. Kadang missing linknya adalah karena kita belum cukup belajar gitu sehingga kita miss tuh hal-hal yang sebenarnya baik untuk kita. Kita tuh kadang kan suka lucu ya manusia itu, khususnya misalkan muslim gitu. Kita sudah punya panduan hidup terbaik dan kita punya role model terbaik Rasulullah, tapi kita tuh masih suka nyari aja dari yang lain gitu, yang secara kepastiannya belum tentu benar juga gitu ya. Kita kadang misalkan dalam hal rumah tangga aja, ekonomi aja, pakai teori A, B, C, D, E gitu kan. Nah kita lupa, kita belum tengok Quran kita. Di Quran kita bilang bahwa oke, untuk keuangan itu kita akan ditanya dari mana harta dan untuk apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita back to our legacy gitu ya, kita tuh akan lebih menjalani hidup ini tuh akan lebih ya sesuai dengan porsinya gitu ya. Kadang kan ya di situ gitu missing jatuhannya bahasanya mungkin kurang mengapresiasi apa yang harusnya kita pegang sebagai din kita gitu ya, panduan hidup kita gitu. Nah jadi itu yang mungkin kadang jadi nyusahin diri sendiri gitu. Kita ngerasa susah tapi sebenarnya kita sendiri yang nyusahin gitu karena kita nggak ngikutin rules ataupun panduan hidup yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Iya, betul sekali Mbak Lisa. Jadi otokritik juga ya buat kita ya, terutama umat Islam ya. Jadi semacam kita bukan enggak ya, tapi belum mempelajari atau mendalami agama kita sendiri, tapi tahu-tahu kita udah tertarik dengan yang lain gitu ya. Betul. Jadi benar. Ini saya alami juga nih Mbak Lisa, pernah alami juga pada titik jadi itu gitu ya. Iya, jadi makanya sebenarnya kalau di Islam kan ada ilmu-ilmu yang wajib dulu kita pelajarin gitu ya. Ada yang ilmu-ilmu yang fardu kifayah gitu kan. Ada yang ilmu-ilmu ya yang tersier lah, yang bahasanya yang nggak harus gitu. Nah cuman kan kita hari ini tadi tuh hubungannya sama sistem pendidikan kita hari ini gitu kan. Jadi kadang kita suka lompat gitu. Kita belum belajar hal-hal yang penting dan wajib. Kita udah ngurusin tiba-tiba belajar science gitu ya. Belajar yang ya coba lihat tengok kurikulum anak SD hari ini gitu ya, mungkin secara hal-hal dasar dan yang wajib harusnya kita ketahui belum, tapi udah belajar hal yang lain gitu, yang itu terlalu teknikal sekali gitu kan. Betul. Nah ini Mbak Lisa terkait tadi kan saya di awal ketika di mukadimah atau di prolog itu kan saya bahas masalah depopulasi nih Mbak Lisa. Ada nggak sih pengaruhnya terhadap ekonomi ketika suatu negara itu mengalami depopulasi? Nauzubillah min dzalik ya kalau itu terjadi di Indonesia ya. Jangan sampai gitu. Ada nggak sih Mbak Lisa pengaruhnya terhadap ekonomi? Iya, jadi masalah ada beberapa negara yang justru kayak misalkan Kanada itu adalah salah satu negara yang dari sisi penduduk
to some extent kekurangan penduduk asli gitu. Makanya dia sangat welcome gitu dengan orang-orang yang dari luar gitu, either mau studi ataupun mau kerja di sana gitu. Dulu ada salah satu teman saya di institut tempat saya belajar itu dia studi sebelumnya tuh di Kanada gitu. Dia cerita bahwa di Kanada itu jumlah penduduknya tuh kurang gitu. Termasuk kayak di Jepang kan juga gitu ya Mbak ya. Orang tuh ada ketakutan nggak mau. Jadi di satu sisi sebenarnya ketika masyarakatnya itu nggak mau punya anak, itu sebenarnya to some extent juga nyusahin negara gitu. Karena kan nanti siapa yang mau akan ngelanjutin kan gitu ya. Yang akan melanjutkan roda pemerintahan dan aktivitas di negara tersebut siapa gitu kan. Sedangkan butuh ada penerus gitu kan. Jadi makanya kan sampai ada tuh negara Cina atau negara mana yang dia kasih insentif. Tadi Mbak Sarah juga sempat sebutkan Jepang kasih Mbak Lisa. Karena kan Jepang depopulasi sekarang. Iya, jadi kasih insentif untuk orang biar mau punya anak gitu kan. Kenapa ya? Karena itu pada dasarnya memang secara fitrah itu negara juga untuk bisa running well dan dia tetap sustain kan dia butuh penerus gitu. Lah kalau habis masyarakatnya siapa yang akan nerusin negara ataupun menjadi penduduk masyarakat di negara tersebut gitu kan. Makanya sebenarnya di satu sisi ketika ada orang yang ya ini ya berpikiran di nggak sesuai dengan fitrah tuh sebenarnya ujung-ujungnya juga pasti akan menimbulkan masalah baru gitu kan. Jadi dampaknya nggak main-main ya Mbak Lisa ya, depopulasi. Ya Allah, itu depopulasi itu saya aja udah berinding gitu ya. Ya Allah, apalagi kalau beneran manusia punah ya. Kalau manusia punah mungkin udah kiamat. Maksudnya memang Allah udah ingin kiamat gitu ya, manusia harus punah gitu atas izin Allah. Gitu. Dan mungkin pengen nambahin satu Mbak Sarah. Boleh. Ketika kita ngomongin keturunan gitu ya, apalagi ya bagi kita yang Muslim itu betul ya di satu sisi kita di encourage gitu untuk punya keturunan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah memastikan kualitas dari keturunan kita gitu ya. Jadi maksudnya betul bahwa kita juga pengen misalkan punya anak, keturunan kita terus berlangsung dan kita tidak boleh hanya mau punya anak tapi terus nggak ada persiapan gitu. Itu juga satu hal juga yang memang harus kita highlight juga dan kita harus pahami bersama gitu ya. Karena kan kita nggak boleh meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah gitu kan. Artinya kita juga harus mempersiapkan gitu. Jadi bagi teman-teman ataupun teman-teman yang sore ini bergabung gitu ya, itu juga perlu jadi reminder kita bersama gitu. Jadi di satu sisi kita perlu meluruskan ketika sebagian orang punya pemikiran nggak mau punya anak gitu ya. Di satu sisi ketika kita juga sudah paham atau kita juga pengen punya anak gitu, kita juga perlu paham bahwa kita punya tanggung jawab dan punya amanah gitu, bukan sekedar melahirkan dan punya keturunan, tapi kita punya amanah untuk memastikan anak keturunan kita tuh berkualitas sehingga bisa menjadi orang yang paling bermanfaat gitu ya, bisa menjadi agen-agen khalifahnya Allah yang terbaik, jadi umat yang terbaik gitu kan. Jadi benar-benar bisa menggambarkan sebagaimana muslim itu yang seharusnya gitu. Iya, Masya Allah Mbak Lisa, insightful banget ini saya. Enlightenment gitu ya, mencerahkan, luar biasa. Bentar, kita cek lagi ada nggak nih yang masih mau bertanya? Kita cek juga waktunya. Oh, ini udah tinggal 11 menit lagi ya. Ternyata. Terus ini boleh nggak? Apa nih tambahannya? Boleh Mbak Lisa. Boleh. Jadi gini, sebenarnya ini child free ini kan rame tuh karena ada ini ya, awalnya tuh ada influencer gitu ya yang mungkin followersnya banyak terus komen gitu kan ya, awalnya tuh kan dari orang yang dianggap jadi role model gitu. Nah ini sebenarnya mungkin satu hal yang saya pengen share juga perspektifnya ke teman-teman adalah bahwa hari ini itu kan sebenarnya ya anak muda pada khususnya gitu ya dan netizen pada umumnya itu kan cari sosok gitu ya, siapa sih yang bisa jadi role model gitu kan. Jadi masalahnya adalah hari ini dengan era digital, dengan globalisasi hari ini yang kita nggak lagi terbatas waktu dan tempat gitu ya, orang tuh kan akhirnya memang yang punya followers ataupun yang yang punya followers yang akhirnya seolah-olah diikutin gitu kan. Nah itu mungkin kita yang harus lebih selektif gitu ya, memilih mana yang perlu, yang bisa kita
jadikan referensi dan mana yang bukan gitu. Jangan latah gitu ya. Artinya ketika banyak orang karena dia followernya banyak, seolah-olah kalau dia ngomong itu benar gitu. Lah nggak gitu Nah, gitu. Kita sebagai iya. muslim nih kita harus punya filter gitu. Yaitu apa filternya? Ya tadi back to Quran sunnah kita gitu ya. Makanya kita harus belajar mana sih kalau kata dia nih walaupun followers dia 20 juta, tapi kalau yang dia omongin itu nggak sesuai sama yang Allah katakan di Quran ya kita jangan ambil gitu loh. Jangan kita ikutin gitu kan. Jadi itu mungkin kita juga perlu perhatikan itu gitu kan. Dan apalagi sebenarnya nih Mbak Sarah kalau kita lihat sepanjang sejarah peradaban gitu ya, kita tuh kan nggak kekurangan role model ya gitu sepanjang sejarah itu. You name it gitu, mau yang yang pemimpin, mau yang cendekiawan, mau yang pedagang, mau yang sepanjang sejarah itu kan banyak sekali yang kita bisa jadikan role model gitu kan. Jadi instead of kita mengidolakan artis atau siapa selebgram gitu yang followersnya hari ini terlihat banyak gitu, ya semoga kita bisa memilah-milah lah mana yang bisa kita jadikan tuntunan gitu ya dan mana yang kita bisa contoh gitu sehingga kita nggak terbawa arus gitu. Mungkin itu masalahnya. Iya. Masya Allah, luar biasa Mbak Lisa. Di tengah-tengah lagi flu ya. Ya punten doanya teman-teman ya, semoga Mbak Lisa lekas sembuh, sehat terus, sehat walafiat, juga keluarganya sehat walafiat. Iya, ini ada yang ngasih komen ya Rob, merinding jadinya. Iya, sama saya juga merinding, apalagi kalau udah ngomongin depopulasi. Aduh, ya Allah, nggak bisa ngebayangin, nggak bisa like, mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia ya. Nggak cuma jangan terjadi di Indonesia, dan juga negara-negara tetangga ya. Soalnya selain Jepang, Mbak Lisa, ternyata negara-negara kayak Singapura gitu, terus kemudian Korea Selatan, Denmark, terus kemudian negara mana lagi ya, itu mereka juga ngasih insentif loh ketika ketika ada warga negaranya yang punya anak gitu ya. Itu enak banget ya gitu ya, mereka ngasih insentif gitu. Saya kurang tahu insentifnya berapa, tapi pernah ada tuh laporannya di Tirto gitu. Jadi semacam motivasi supaya warga negaranya ayo punya anak gitu. Masya Allah ya, termasuk negara tetangga kita Singapura gitu ya, itu ngasih insentif buat pasangan yang mereka memiliki keturunan gitu ya. Jadi ayo punya anak gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman di sini nggak cuman tergugah, tapi juga terperangah. Saya juga termasuk yang terperangah nih Mbak Lisa nih, dengan fakta-fakta amal penjelasan Mbak Lisa. Iya, jadi nah ini udah tinggal 7 menit lagi, boleh closing statement Mbak Lisa dari Mbak Lisa sendiri, atau ada hal-hal yang mungkin pengen Mbak Lisa tambahkan atau yang sekiranya belum disampaikan gitu. Jadi mungkin berawalnya dari situ ya, bahwa kita ini, kita yang muslim ini sebenarnya kita sudah diberikan panduan hidup terbaik gitu ya, kita sudah diberikan role model terbaik gitu. Jadi tugas kita adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Kalau kata Prof. Nafib Alatas kan hari ini isunya salah satunya loss of adab gitu ya. Kita nih kurang beradab menempatkan di mana seharusnya panduan hidup kita tuh ditempatkan gitu. Jadi mungkin refleksi dan reminder juga sekaligus untuk saya pribadi gitu ya. Mari kita kembali ke panduan hidup kita gitu. Jadi jangan kita latah gitu ya mengikuti yang tren di luar sana gitu. Dan ketika kita mendapatkan satu hal ataupun pemikiran yang seolah-olah terlihat baru gitu ya, kayak misalkan child free ini seolah-olah, tapi sebenarnya ini bukan hal baru ya Mbak Sarah ya. Zaman dulu kan juga ada kan yang orang ketakutan dari sisi ekonomi terus dia mengubur hidup-hidup anaknya, itu kan dari dulu ada gitu. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru gitu. Nah iya kan, jadi hari ini ketika kita katanya disebut dan kita menamakan diri sebagai manusia modern ini, semoga kita nggak back to jahiliyah gitu ya. Jadi mari kita lebih selektif gitu memilih mana yang bisa kita jadikan, yang perlu kita jadikan reference, mana yang enggak gitu. Dan dalam hal apapun, semoga ya Allah jaga kita gitu, dan kita bisa memilih screeningnya yang paling utama adalah pakai pandangan hidup Islam gitu ya, pakai Islamic worldview, karena kita muslim, kita punya panduan hidup terbaik. Jadi
mari kita lebih banyak-banyak berinteraksi dengan Quran kita, dengan legacy yang sebenarnya sudah diturunkan oleh para ulama-ulama kita gitu ya. Mari kita pelajari kembali, baca kitab lagi, kita ngaji kitab lagi gitu ya, karena mungkin kita juga perlu belajar sejarah lagi gitu ya, sehingga kita tuh nggak ngerasain inferiority complex, kayak ngerasa oke, Barat itu yang paling maju sehingga harus ngikutin apa yang Barat lakukan gitu kan, pemikiran yang di Barat seperti apa jadi harus ngikutin itu. Semoga nggak kita bisa pilah-pilah lah gitu, bahwa kita nih harusnya bangga menjadi seorang muslim dan kita harus menempatkan lah panduan hidup kita itu benar-benar menjadi panduan hidup kita gitu, sehingga kita bisa jadi muslim terbaik versi kita gitu. Mungkin itu Mbak Sarah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, sama-sama Mbak Lisa. Iya, terima kasih. Salam juga buat Fatih sama Amar ya. Belum pernah ketemu Fatih nih, saya nih. Belum pernah ketemu dua-duanya malah ya. Masya Allah. Soalnya kan sejak itu nikah, Mbak Lisa stay di Malaysia kan ya. Oh ya, pernah sekali ke ini ya, bukan sekali ya, berapa kali pas pulang kampung ke Lamongan ya Mbak Lisa ya? Iya, pernah. Iya, tapi lumayan Jogja Lamongan. Harus naik kereta dulu. Iya. Oh ya Mbak Sarah, ini nanti ya apa tuh? Sama-sama. Ini nanti tersimpan nggak ya diskusi obrolan kita sore hari ini? Insya Allah tersimpan Mbak Lisa. Pasti saya simpan. Soalnya kan ini penting banget nih, apalagi nanti penjelasan Mbak Lisa kemungkinan nanti akan saya buatkan konten. Dapat inspirasi juga nih. Wah, Masya Allah ya. Dapat ide konten baru. Iya, sama-sama Mbak Lisa. Boleh silakan Mbak Lisa kalau mau melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Mbak Sarah dan teman-teman semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada yang tanya Mbak Mutia Linka ya. Ini saya jawab aja ya di sini ya langsung ya. Benar nggak child free menunjukkan semakin dekat dengan akhir zaman? Katanya kiamat atau nggak ada anak kecil? Saya kurang tahu Mbak Mutia Linka. Malah saya baru dengar mengenai hal ini ya, maksudnya child free menunjukkan semakin dekat akhir zaman. Nggak usah child free deh, ini aja tanda-tandanya aja juga memang udah menunjukkan semakin dekat dengan kiamat gitu ya. Apalagi adanya depopulasi ya di negara-negara sana ya, negara-negara barat gitu ya, termasuk di Amerika sendiri loh. Jadi Amerika itu walaupun mereka penduduk ketiga terbanyak di dunia ya, Amerika itu kan sekitar 500 jutaan lebih lah, 500 jutaan. Yang keempat itu kan negara kita ya, Indonesia, sekitar 270 jutaan lah kalau nggak salah, 250 juta gitu. Saya kurang tahu persisnya berapa. Nah, di Amerika sendiri itu juga mengalami yang namanya depopulasi gitu ya. Nah, itu mereka sekarang lagi pusing tuh. Maksudnya gimana caranya supaya warganya itu mau punya anak gitu kan ya, apalagi sekarang ada belum lagi problem LGBT kan, LGBT semakin mengaburkan nasab gitu ya dengan adanya bank sperma gitu ya, terus surogasi rahim atau persewaan rahim itu nauzubillah min dzalik. Maksudnya tentang persewaan rahim itu ya, jangan sampai ya itu diterpraktekkan di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, semoga pada sore hari ini teman-teman semua mendapatkan manfaat dari perbincangan kami berdua, gitu ya, dengan saya dan Mbak Lisa. Dan semoga teman-teman yang masih belum menikah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Soalnya pengelolaan keuangan ini itu sensitif ya, dan kerap kali jadi konflik dalam rumah tangga gitu. Jadi upayakan teman-teman yang belum menikah itu upayakan supaya mencegah gitu ya, meminimalisir sekecil-kecilnya. Jangan sampai nanti persoalan keuangan ini akan menjadi konflik rumah tangga gitu. Dan nantinya berdampak kalau misalnya udah punya keturunan, berdampak ke anak-anak teman-teman nanti ya, anak-anak kita nanti ya. Mudah-mudahan
kita diberikan keturunan yang soleh-solihah, generasi penerus yang kelak akan menjayakan kembali peradaban Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.